Mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga One Piece chapter terbaru kali ini, karena begitu banyak hal yang mencengangkan dan mengejutkan kita semua. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 991 dengan sebuah kalimat, "Izinkan kami untuk mati." Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali di puncak Onigashima. Untuk kedua kalinya, para abdi yang setia menantang kembali makhluk terkuat di dunia. Meski di pertemuan pertama, kekalahan menerpa mereka semua. Namun kali ini berbeda. Para abdi siap mati dan menggila. Salah satu 3 bencana dibuat tak berdaya. Bahkan sang makhluk terkuat di dunia berhasil ditebas dan dibuat terluka. Chapter kali ini kembali menampilkan cover story lanjutan tentang bajak laut Fire Tank. Akhirnya, happy ending juga. Diperlihatkan Von memeluk Lola dan Chippon untuk pertama kalinya dalam 26 tahun terakhir. Tangisan tak terbendung lagi dari ketiganya. Nampaknya Chippon dan Lola langsung menemukan chemistry setelah sekian lama tak bertemu. Apakah ini yang dinamakan sebuah ikatan antara seorang anak dengan orang tuanya? Leo, sayangi orang tuamu karena kasih orang tua sepanjang zaman, sedangkan kasih kita hanya sepanjang jalan. Mari bersama-sama kita ucapkan I love you ayah dan ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Bagian pertama, kekuatan paling menakutkan di lautan. Setelah di chapter sebelumnya, Luffy yang dalam mode Gear Force Bondsman dan Diss-Drake yang dalam mode Hybrid Zoan purbanya memukul jatuh 2 numbers. Keduanya nampak saling pandang tanpa mengeluarkan kata-kata. Kedua belah pihak, baik kubu bajak laut buas Kaido dan kubu aliansi klan Kozuki, kebingungan dengan apa yang tengah terjadi. Mengapa seorang Diss-Drake melakukan hal itu pada para numbers yang berada di pihak yang sama dengannya? Diss-Drake kemudian mengingat kembali apa yang pernah Koby katakan padanya tentang seorang monkey di Luffy. Koby mengatakan pada Diss-Drake, jika Luffy menjadi temanmu, dia akan terasa dekat denganmu. Tapi jika dia menjadi musuhmu, rasanya dia akan jauh sekali darimu. Seperti itulah sifatnya. Lalu Diss-Drake kembali menanyakan apa yang Koby maksud. Kemudian Koby menjawab, itu karena Luffy memiliki daya tarik tertentu. Dan saat itu, Diss-Drake masih bingung dengan apa yang dimaksud oleh Koby. Namun nampaknya saat ini, Diss-Drake mulai memahami dan menyadari apa yang Koby maksud. Sedikit membahas, sama seperti yang Koby katakan tentang seorang monkey di Luffy, hal tersebut juga diakui oleh pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece, Takanomi Dracul Mihawk, saat Arch Marineford. Bukan kekuatan atau kemampuan bertarungnya, tapi kemampuannya untuk menjadikan orang satu persatu menjadi temannya. Monkey di Luffy memiliki kemampuan yang paling menakutkan di lautan. Dan memang benar, tidak diduga-duga, orang-orang hebat ketika berada di dekat Luffy akan sedikit demi sedikit menyukainya dan berdiri bertarung bersamanya. Bahkan meskipun orang tersebut dulu adalah musuhnya. Dan yang terakhir, yang baru-baru saja terjadi, seorang mantan Shichibukai, seorang kapten bajak laut matahari, bawahan Yonko, Jinbe, sang kasatria lautan, mengakuinya dan bersedia menjadi krunya. Dan kali ini, kembali lagi, satu supernova dan generasi terburuk setelah Trafalgar di Waterloo, Eustace Captain Kidd dan juga Killer, yang juga merupakan anggota organisasi rahasia SWORD, nampaknya mulai bergerak ke sisi yang sama dengan Luffy, meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi lihat saja nanti, di akhir arc atau akhir pertempuran di Pulau Onigashima, orang ini atau Diss-Drake akan mengakui kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, adalah orang yang spesial. Merasakan hawa membunuh. Kembali ke cerita, Luffy berkata sambil terengah-engah. Mungkin efek sehabis menggunakan Gear Force. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Apa kau juga ingin mengalahkan Kaido, ujar Luffy.
Drake menjawab jika dia tidak bisa menjelaskan alasannya mengapa ia melakukannya. Tapi yang pasti, tujuannya sama dengan Luffy. Usai mendengarkan apa yang Drake katakan, Roronoa Zoro meresponnya dengan sebuah serangan yang berhasil dihentikan oleh Drake. Zoro berkata pada Drake, jangan bercanda di saat seperti ini, dan dia mengingatkan Luffy agar tidak terkecoh dengan apa yang Drake lakukan. Karena dia adalah orang yang tunduk pada Kaido, sama seperti Basil Hawkins. Sambil menahan serangan Zoro, Drake berteriak, "Aku sudah tidak tunduk pada Kaido," ujarnya. "Lalu kau pikir bisa begitu saja ingin bergabung dengan kami?" balas Zoro berteriak. Diikuti Franky yang juga berkata dengan mimik marah, "Kita tidak boleh mempercayai orang ini." Jinbe menambahkan, "Jangan sampai dia mendekati Luffy." "Hei Drake, ada aturan kehormatan bahkan di dalam dunia bajak laut sekalipun. Kami masih menjunjung harga diri dan martabat." Namun Luffy merespon apa yang Zoro, Franky, dan Jinbe katakan dengan berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Kunyatakan dia sebagai aliansi," ujarnya. "Jangan bercanda, tutup mulutmu dasar bodoh," ujar Franky, Jinbe, dan Zoro serentak. "Seperti dugaanku," ujar Drake. Memang suka-suka dia dan santuy si Sencho. Mungkin Zoro, Franky, dan Jinbe beranggapan apa yang Luffy putuskan itu tidak mendasar, tanpa pertimbangan dan tanpa persetujuan. Tapi sebenarnya jika kita mencermati saat Luffy berbicara dengan Drake, nampaknya Luffy sudah mempertimbangkannya. Saat itu Luffy berkata, "Aku tahu siapa kau sebenarnya. Apa kau juga ingin mengalahkan Kaido?" Jika kita mencermati lebih jauh apa yang Luffy katakan, apa sebenarnya maksudnya? Jika dia tahu siapa Drake sebenarnya dan seolah mengerti situasi yang Drake hadapi, tanpa khawatir ada kemungkinan kebohongan atau pengkhianatan, seperti yang sudah disampaikan dan diingatkan Jinbe, Franky, dan Zoro. Apakah Luffy menggunakan kemampuan yang sama saat chapter 983? Jika kita ingat kembali di panel akhir, ketika sang karakter misterius atau anak Kaido, Akayamato, meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti Luffy. Dan setelah mendengar hal tersebut, Luffy mengiyakan karena dirinya tidak merasakan hawa membunuh sedikit pun dari seorang Yamato. Mungkinkah saat ini Luffy juga tidak merasakan hawa membunuh dari seorang Drake, sehingga dengan mudahnya dia mengizinkan Drake masuk ke dalam aliansi? Jika benar, memang ngeri-ngeri sedap nih Sencho. Sudah punya aura yang disenangi orang lain, ditambah lagi kemampuan membaca aura membunuh dari orang lain. Wajar dia menjadi salah satu kandidat kuat, orang yang akan berdiri di puncak lautan. Dan semakin dekat dengan gelar Raja Bajak Laut selanjutnya. Duet tak terduga. Di bagian lain, Pac-One dan Ulti yang terkejut melihat Drake berada di pihak lawan berubah ke dalam mode buah iblis Zoan purba masing-masing. Pac-One dalam mode Spinosaurus dan Ulti dalam mode hybrid Pachycephalosaurus. Kemudian mereka mengamuk dan menyerang para samurai. Lalu selanjutnya, Pac-One mencoba berlari menerjang ke arah Luffy dan Sanji yang berada tak jauh dari tempat tersebut. "Mugiwara, jangan berpikir kau bisa menghadapi Kaido untuk kedua kalinya," ujar Pac-One. Namun sebelum berhasil menyerang Luffy, tiba-tiba dia dihentikan atau terkena serangan jarak jauh. Usopp Midori Boshi, Dokuro Bakuhatsu, Green Star, School Bomb Grass. Sugoi, God Usopp memang idola untuk urusan serangan jarak jauh. Sesuai dengan karakternya sih. Kembali ke cerita. Ulti mencoba mencari tahu siapa yang melepaskan tembakan ke arah Pac-One, dan dia melihat Nami dan menanyakan, "Siapa kau?" Kemudian Nami menjawab, "Aku Nami. Keahlianku adalah membasmi kadal sepertimu." Tunggu dulu. Sebenarnya bukan Nami yang berbicara. Usopp ada di belakang Nami
Dan dialah yang mengatakan itu pada Ulti. Memang gak ada akhlak Usopp. Karena kesal, Nami mengeplak kepala Usopp sambil berkata, "Jangan bicara di belakangku. Tapi itu tidak penting sekarang. Pertempuran telah dimulai. Kalau begitu, ayo serang." Waduh, keduanya, Nami dan Usopp malah mengeluarkan jurus andalan, langkah 1000 atau kabur. "Kata-katamu berbeda dengan tindakanmu," ujar Usopp. "Kamu juga sama," ujar Nami balas menjawab sambil kabur menjauh bersama Usopp. Dan hal tersebut membuat Pac-One dan Ulti mengejar mereka. Memang duet tak terkira, tapi memang seperti itulah gaya mereka. Meski penakut dan tidak meyakinkan, lihat saja nanti, bisa saja malah mereka berdua yang mengalahkan pasangan Zoan Purba, kakak beradik Pac-One dan Ulti. Jangan pernah remehkan Nami dan Usopp. Mereka memang penakut, tapi kalau serius, kelar hidup lo. Oh iya, ada yang gak kelihatan nih sejak terakhir muncul bersama. Salah satu dari trio penakut kelompok bajak laut topi jerami, si bungsu, Tony Chopper. Mana ya? Mari kita tunggu bersama kejutan-kejutan yang akan Oda berikan selanjutnya. Bukan Zoro, tapi Sanji. Setelah Nami dan Usopp menghilangkan hambatan berupa dinosaurus kakak beradik, Luffy terus berlari bergerak maju. Di belakangnya ada Sanji yang berteriak, "Ayo cepat Luffy, kita menuju Kinemon dan yang lainnya," ujarnya. Kemudian Luffy menjawab, "Ayo." Jika sebelumnya Zoro yang ingin ke atas saat seluruh kru berkumpul, namun kayaknya kembali lagi fans Babang Zoro harus sedikit bersabar. Nampaknya yang ke atas menemani Luffy justru malah Sanji. Jika mengingat-ingat, karena jalan masuk menuju ke sana dijaga dan diblokir pasukan gifter penerbang yang dipimpin salah satu all-star bajak laut buas, yaitu King the Wildfire, dengan kemampuan buah iblis Zoan Purbanya. Tentunya bersama Vinsmoke Sanji adalah pilihan yang tepat bagi Luffy. Karena kita tahu yang bisa bertarung di udara selain Luffy atau juga Robin, tentu yang paling memungkinkan adalah Sanji. Dengan skywalk-nya, dia dengan mudah berlari dan bertarung di udara. Lalu juga, jangan lupakan Raid Suite Germa Double Six miliknya. Dengan itu, tentunya Sanji akan bisa bertarung dan mengalahkan pasukan gifter penerbang. Kemudian selanjutnya, revenge atau balas dendam dengan King yang sempat membuatnya terhempas ke tanah. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Sanji dengan Raid Suite Germa Double Six miliknya sangat cocok bertarung dengan King the Wildfire. Alasan yang pertama, karena sama-sama bisa bertarung di udara. Yang kedua, sama-sama identik dengan api. King dengan Wildfire, Sanji dengan Diable Jumble. Dan yang ketiga, King nampaknya pengguna pedang. Jadi ini bisa jadi cara bagi Sanji melampaui kekuatannya saat ini. Karena melawan ahli pedang dengan kemampuan tendangan tentunya akan menarik untuk kita tunggu bagaimana atau apa yang akan terjadi dalam pertarungan tersebut. Sang Informan. Saat Luffy dan Sanji bergerak maju, Scratchmin Apu menyerang keduanya dengan kemampuan buah iblisnya. Tetapi Luffy dengan cepat menutup telinganya dan juga mengingatkan Sanji untuk melakukan hal yang sama. Nampaknya di sini Luffy menggunakan kemampuan melihat sedikit masa depan dengan Kenbun Soku Haki level atas miliknya. Kembali ke cerita, melihat Luffy dan Sanji yang berhasil selamat dari jurusnya, Apu berkata, "Apa? Kau memang sudah tahu jurusku, tapi bisakah kau melawanku sambil menutup telinga?" "Kurang ajar kau," ucap Luffy. Sebelum Luffy terpancing, Sanji mengingatkan Luffy untuk terus berlari karena tidak ada gunanya meladeni Apu saat ini. "Sial, aku mengerti," ujar Luffy. "Tumben cepat nurut nih Kapten. Biasanya asal hantam saja." Kembali ke Scratchmin Apu yang akhirnya diperlihatkan bounty dan posisinya sebagai apa di bajak laut buas Kaido. Jika sebelumnya kita bingung karena orang sekelas Apu yang juga merupakan supernova dan juga generasi terburuk tidak ada dalam deretan para Tobiropo atau bahkan headliner sekalipun, sama seperti Hawkins. Nah, kini diungkap, ternyata dia menempati posisi khusus
sebagai informan bajak laut buas Kaido. Dan jika kita mencari di Google apa itu makna informan, maka ditemukan makna atau arti informan atau pelapor atau juru tunjuk. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan sepak terjangnya selama ini, seperti yang sudah Hawkins katakan saat dikalahkan Law, bahwa Apu sudah menjadi bagian bajak laut buas Kaido sejak lama. Dan menurutku, dia memang sebagai informan atau pelapor, misalnya saat melaporkan kekalahan Jack. Dan mungkin juga termasuk mencari orang-orang kuat, kemudian melaporkannya kepada Kaido, untuk selanjutnya dengan cara paksa menjadi bagian dari bajak laut buas, seperti yang terjadi pada Basil Hawkins. Dan bagi yang menolak, dikalahkan dan dipenjarakan, seperti yang terjadi pada Eustace Kapten Kidd. Kembali ke cerita, Scratchman Apu kaget dan menangis karena tidak percaya melihat 3 Numbers terkapar tak berdaya setelah menerima serangan Franky, Luffy, dan juga Distract. Mereka adalah Juki, Goki, dan Jaki. Di chapter kali ini juga terungkap jumlah dari para Numbers berdasarkan apa yang Apu katakan. Sampai saat ini, 10 dari kalian telah menghancurkan banyak sekali kota. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, jumlah Numbers itu ada 10, bukan 9 seperti yang banyak sudah diperbincangkan, karena menganggap 1 adalah lambang dari kartu as. Dan jika kita mengingat kembali, sampai saat ini sudah ada 5 Numbers yang diperkenalkan secara resmi. Jadi masih tersisa 5 Numbers lagi yang belum diungkap. Mari kita tunggu bersama kejutannya. Berlanjut ke cerita, nampaknya Hacha, salah satu Numbers yang pertama kali diperkenalkan, sudah siuman atau sadar dari mabuknya. Apu berada di bawahnya dan nampaknya ia mengendalikan Numbers seperti yang dikatakan oleh salah satu samurai. Hacha melihat Franky dan mengira dia mainan. Jinbe menyuruh Franky untuk memancing Hacha keluar untuk membantu para samurai yang akan diserang Hacha menggunakan tubuh salah satu Numbers yang bersiap ia lemparkan ke arah para samurai. Melihat Franky yang dalam mode Iron Pirates, Hacha menyukainya dan dari pandangannya itu berkilau-kilau. Apa yang terjadi pada Hacha sungguh mirip dengan anak-anak yang ada di Pang Hazard. Menarik. Mari kita bahas di lain waktu. Peluru spesial. Kembali ke pertarungan Roronoa Zoro dan Distract. Distract menjelaskan alasan dia ingin bergabung dengan Luffy. Intinya, pada akhirnya, kemenangan Luffy dan aliansi akan menjadi keuntungan baginya, ujar Distract. Kemudian dia menambahkan sambil menahan serangan Zoro, apakah masih belum cukup? Kau terlihat jujur, tapi kau seperti merahasiakan sesuatu, ujar Zoro balas menjawab. Udah mulai percaya nih Bakayaro. Tapi memang benar seperti yang Zoro katakan. Distract masih menyembunyikan sesuatu. Yang ia sembunyikan tentu kita sama-sama ketahui adalah identitas sebenarnya yang merupakan bagian dari organisasi rahasia Sword. Dan pertanyaannya, apakah saat semua berakhir nanti atau saat akhir Arch Wano Kuni, Distract akan mengatakan siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuannya. Menarik. Berlanjut ke cerita, Scratchman Apu mencoba memanggil Numbers lain dan melintas di depan Distract dan Zoro yang sedang bersih tegang. Dan akibatnya, keduanya menyerang Apu bersamaan dan berkata, "Diam!" Apu berhasil menghindar meskipun hampir saja dia tertebas jika tidak refleks segera. Yo, Drake, dasar kurang ajar. Jadi sekarang kau memihak para bajak laut lemah itu, ujar Apu. Sejak awal, aku sudah membenci orang ini. Aku akan menghajarnya demi kenikmatan diriku sendiri, ujar Distract. Sepertinya kita sekarang satu tim, ujar Roronoa Zoro. Dilanjutkan ekspresi Apu yang kaget. Namun sebelum mereka menyerang Apu, keduanya dan juga para samurai yang ada di tempat kejadian dihujani peluru. Dan ternyata yang melakukannya adalah salah satu all-star bajak laut buas Kaido, Queen Sang Wabah, yang menggunakan sebuah senapan yang sekilas mirip M134 buatan Amerika. Akai, mantap. Zoro dan Distract selamat dari serangan tersebut
namun beberapa samurai klan Kozuki terkena. Zoro berkata pada Disdrake, "Kau diserang oleh orang aneh lagi." Disdrake lanjut berkata, "Kau pikir kau bisa membunuhku?" Namun setelah berkata sambil melihat ke arah Queen, Disdrake terkejut. "Hah, tidak mungkin, peluru itu." Sedikit membahas kenapa Disdrake kaget dan apa hubungannya dengan peluru senapan yang Queen gunakan. Kemungkinannya dua. Pertama, itu peluru biologis seperti yang digunakan Babanuki atau All Might di tambang penjara Udon. Yang kedua, itu peluru batu laut khas negeri Wano Kuni seperti yang digunakan para Kroco saat menyerang Lao. Mirip ya, seperti itu. Kalau menurutku, ya bisa salah, bisa juga benar jika melihat samurai yang terluka, kondisinya berbeda dengan tawanan tambang penjara Udon saat menerima serangan peluru biologis. Kemudian ketakutan Disdrake, padahal sebelumnya dia begitu percaya diri. Hal yang paling logis menurutku adalah peluru tersebut merupakan peluru batu laut. Jadi meskipun Disdrake dilindungi kulit keras dari kekuatan buah iblisnya, hal tersebut tidak akan berguna ketika peluru batu laut khas negeri Wano Kuni mengenainya. Tapi Leo, ini hanya perkiraanku. Maybe yes, maybe no. Kembali ke Oda Sensei. Pembalasan. Berpindah ke atas atap Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima, semua anak buah Kaido dan Numbers Naki dikalahkan. Di pihak lain, pasukan Ming dalam mode sulong juga berhasil dikalahkan. Namun ada yang mengejutkan, salah satu dari 3 bencana bajak laut buas Kaido, Jack Sang Tandus, terlempar ke tanah dengan luka berat dengan salah satu taringnya patah usai menerima serangan 2 sosok makhluk ganas. Jack berkata, "Mohon maaf Tuan Kaido." "Jack, itu bukan karena kau lemah. Hanya saja mereka sangatlah kuat," ujar Kaido saat melihat bentuk Inuarashi dan Nekomamushi dalam wujud sulong yang nampak gahar dan menakjubkan. Berlanjut, Kinemon berterima kasih kepada para kasatria suku Ming karena telah membuka jalan bagi mereka untuk menuju Kaido. Kaido yang melihat anak buahnya kalah tampak geram dan mempersiapkan semburan apinya sambil berkata, "Bersiaplah untuk lari sampai mati. Mari kita lihat seberapa banyak seranganku yang bisa kau hindari." Wush! Kaido menyemburkan semburan apinya. Namun Kinemon yang sedari awal sudah bersiap menggenggam katananya dengan cepat bergerak menerjang ke arah semburan api Kaido. Dia berkata, "Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri." Kinemon menggunakan gaya serangan rubah api miliknya dan memotong semburan api Kaido menjadi 2 dan juga melukai mulut Kaido. Badas memang Kinemon. Sarung pedang merah yang lain berkata, "Melarikan diri sungguh menggelikan. Kami telah melarikan diri dan bersembunyi. Sebagai samurai Tuan Oden, izinkan kami untuk mati dan kami akan membawamu bersama kami, Kaido." Diakhiri dengan tatapan tajam mata sang raja hewan buas. Sedikit membahas, mungkin ada yang bertanya, kok up banget sih kekuatan Kinemon? Dan kenapa Kaido sampai berkata jika Jack bukan lemah, tetapi mereka yang terlalu kuat? Sekuat apa sih para Red Scabar? Baik, aku coba melihat dari sudut pandangku. Pertama, karena jurus Kinemon memang menguntungkan dia jika melawan Kaido dengan semburan apinya, karena jurusnya bisa menebas atau memotong api, seperti saat Arch Panghazard. Kedua, sepertinya Kaido mungkin merasakan kekuatan dari para Red Scabar. Dulu, saat Arch Barati, tepatnya pada chapter 66, saat awal-awal One Piece. Ketika itu, Luffy sedang berduel melawan Don Krieg. Sanji mendapatkan pelajaran berharga dari Zep yang mengatakan bahwa di dalam pertempuran bajak laut, kau dapat memilih kematianmu atau keselamatanmu. Orang yang takut akan kematian, meski hanya dalam waktu sedetik saja, maka dia akan kalah. Sedangkan orang yang memiliki insting atau tidak takut akan kematian tidak akan pernah kalah dalam setiap pertempurannya. Intinya sih, kalau menurut hematku Leo, ketika seseorang sudah tidak takut mati,
adrenalinnya akan meningkat dan dia akan mengeluarkan potensi-potensi yang tidak dapat dikira-kira. Contoh, pas kebakaran, orang bisa ngangkut lemari sendirian loh. Akhir cerita, minggu depan tidak libur. Senang kan kalian?